Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini adalah pertemuan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wajar yumain ala udwin. Wajar yumain dan mengalirnya air ala udwin atas anggota. Yang dimaksud di sini adalah badan atau tubuh anggota wudhu. Syarat wudhu yang nomor 2 adalah air itu harus mengalir pada anggota yang dibasuh. Mengalir itu ya berarti bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya air itu diletakkan di sini. Nah, jadi bergeser dari tempatnya itu namanya mengalir. Kalau diusap tidak sah. Kita ambil air misalnya ya, begini, kemudian diusapkan begini tanpa ada menetes, maka tidak sah. Air itu dituang ke telapak tangan, kemudian diusapkan, lalu diusapkan begini ke wajah, tidak sah. Karena itu belum mengalir. Syarat di dalam fikih yang kita baca, Qurratul Ain ini harus mengalir. Dalam syarah-syarah kitabnya itu disebutkan bahwa kalau ternyata tidak sampai mengalir, hanya sekedar diusap, la yusab maghuslan, itu tidak disebut dengan membasuh. Kecuali mengusap ya, sebagian dari rambut kepala. Nah, itu cukup mengusap, tidak harus disiram. Itu syarat yang kedua. Wa alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i. Wa alla yakuna dan harus tidak ada alaihi atas udwin mughayyirun apa sesuatu yang dapat merubah limain kepada air. Artinya pada anggota badan yang dibasuh, anggota wudhu dalam hal ini, itu tidak ada benda yang dapat merubah air. Contohnya misalnya di tangan ini ada gincunya, gincu yang biasanya dipakai kaum perempuan itu ya, ada di tangan kita misalnya. Kemudian ketika berwudhu ini disiram. Sehingga air ketika sampai pada gincu itu seterusnya ini menjadi berubah warnanya. Nah ini tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena di anggota wudhu tersebut ada benda yang dapat berubah kepada air. Sebenarnya yang dimaksud dengan berubah ini bukan hanya warna seperti yang saya contohkan tadi, tapi juga bau dan rasanya. Contohnya saja misalnya kita sering menggunakan parfum yang digosok di tangan itu ya. Dikasih, ya, kemudian digosok-gosok begini. Ya. Andai kata kita berwudu, kemudian air itu melewati parfum yang ada di tangan kita, kemudian baunya menjadi berubah, ya, itu jadi harum, maka itu tidak sah wudunya. Ya, karena air itu sudah berubah dengan adanya benda, yaitu parfum yang ada di tangan kita. Dan ini biasa kita lakukan, dan itu hati-hati. Ya, bagaimana solusinya? Solusinya adalah gunakan parfum setelah berwudu. Ya, setelah berwudu, barulah pakai parfum, mau ke masjid, mau ke undangan dan lain sebagainya, ya parfumnya pakai setelah berwudu. Wahailun kanuratin. Ya, ini penjelasannya atau ke wa alla yakuna alaihi hailun. Wahailun dan pada anggota wudu tersebut tidak ada hailun, penghalang. Kanuratin seperti kapur. Kapur ini termasuk benda padat yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Hati-hati, terutama pekerja atau orang yang punya profesi sebagai tukang cat. Ini mudah ada cat yang menempel di wajah, ada menempel di tangan, di kaki dan lain sebagainya di tempat-tempat anggota wudhu itu khususnya. Nah, ini bisa membuat wudhunya tidak sah karena ada penghalang. Di sini dicontohkan kapur. Kalau cat lebih parah. Ya. Lalu bagaimana dengan minyak? Ya. Minyak ini ditafsil atau diperinci menurut ulama. Jika minyak itu jamid, ya, jika minyak itu padat, termasuk benda padat, minyak yang padat, maka termasuk menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Ya. Namun jika minyak itu minyak cair, seperti minyak kelapa yang masih cair itu, kemudian ada di anggota wudhu kita, disiram, meskipun air itu tidak menetap pada anggota wudhu kita,
maka wudhunya tetap dihukumi sah. Saya ulangi, kalau minyaknya minyak padat maka tidak sah wudhunya. Kalau minyaknya cair maka sah wudhunya, meskipun air tidak menempel, tetap ada di situ. Karena air menempel dan tetap pada anggota badan itu tidak menjadi syarat dalam kesahan wudhu. Jadi bisa saja sampai itu menempel pada anggota wudhu, kemudian lepas lagi, tidak apa-apa, tetap sah. Ya. Juga pacar henna. Ya. Pacar henna jika masih berbentuk benda padat yang menempel di tangan para pengantin itu biasanya, itu tidak sah wudhunya. Tapi kalau bekasnya tinggal warnanya saja, benda henanya sudah lepas, tapi warnanya masih ada, nah ini sah. Jadi warna itu tidak menghalangi sampainya air kepada anggota yang dibasuh tadi, anggota wudhu yang dibasuh tadi itu. Nah, ini harus tidak ada penghalang. Penghalang itu macam-macam, ya, termasuk diantaranya ya lilin, pokoknya hal apa saja lah. Termasuk juga adonan kue, ya, para koki. Ini termasuk penghalang yang menyebabkan air tidak bisa sampai pada anggota wudhu. Wadukhulu waktin, dan masuknya waktu lidaimi hadasin, bagi daimul hadas, orang yang selalu hadas. Orang yang selalu hadas itu orang yang sebentar-sebentar keluar pipis. Ya, ini termasuk penyakitnya. Masuk penyakitnya. Ada orang memang yang sebentar-sebentar keluar pipis, sebentar-sebentar keluar pipis. Ya. Termasuk di dalamnya adalah ya, istihadah, perempuan yang istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan di luar hari-hari haid. Ya. Batas maksimal haid itu adalah 15 hari. Kok ternyata ada perempuan yang mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari. Itu namanya darah istihadah. Nah, untuk perempuan yang sedang mengalami istihadah ini, maka dia berwudu ketika waktu sholat sudah masuk. Ingat, kalau perempuan sedang menjalani haid dan nifas, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha. Tapi kalau istihadah, wajib sholat. Jika tidak sholat, maka wajib mengqadha. Istihadah itu termasuk bagian dari daimul hadas. Perempuan yang sedang istihadah, maka ia berwudu nanti kalau sudah waktu sholatnya sudah masuk. Zuhur adzan, baru dia berwudu. Kalau tidak daimul hadas, ya boleh-boleh saja. Wudu tinggal 6 jam misalnya, berwudu sekarang, nanti tidak batal, terus sampai melakukan sholat zuhur, tidak apa-apa, jika tidak ada masalah. Selama tidak batal, silakan saja sholat zuhur. Tapi kalau daimul hadas atau orang yang istihadah ini, ya, adzan zuhur baru dia berwudu. Seorang khotib Jumat, ketika ia sedang berkhutbah, itu harus berwudu 2 kali. Yaitu berwudu untuk khutbahnya dan berwudu untuk sholat Jum'ahnya. Ini perlakuan hukum bagi orang yang daimul hadas. Siapa daimul hadas? Ya orang yang sering pipis tadi itu, ya. Orang yang sering keluar kencing dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kali ini, bacaan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.